Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Roya Soleha dengan NIM akhir 008 dari kelas A. Izin mempresentasikan tugas dari Kimia Farmasi 2 tentang spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible dengan membandingkan bentuk spektrum dan lambda maksimum sampel dengan larutan standar. Kedua adalah senyawa yang dapat dianalisis, yaitu berupa gugus kromofor dan gugus ausokrom. Gugus kromofor adalah gugus fungsi yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang dapat menyerap cahaya, contohnya karbonil, benzena, dan alkena. Selanjutnya yaitu ada gugus ausokrom, yaitu gugus fungsi yang memiliki elektron bebas yang dapat menyerap cahaya atau memperkuat dalam penyerapan sinar UV, contohnya fenol, amina, dan aldehid. Yang ketiga yaitu ada orbital. Orbital di sini ada 3, yaitu orbital sigma, orbital pi, dan orbital non-ikatan. Untuk orbital sigma adalah orbital yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Dengan contohnya yaitu terdapat 2C. Yaitu yang kedua ada orbital pi, orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Contohnya yaitu terdapat ikatan rangkap E2 atau 3. Yang terakhir yaitu orbital non-ikatan, di mana jika dalam suatu molekul atau orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Contohnya yaitu terdapat elektron bebas pada suatu gugus atau senyawa. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Untuk faktornya yang pertama yaitu sistem terkonjugasi, di mana makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pelarut. Pada titrasi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang ke arah yang lebih besar atau batokromik. Pada transisi n ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau hipsokromik. Yang ketiga yaitu perpaduan kromofor dan ausokrom. Ausokrom adalah gugus yang memiliki pasangan elektron bebas seperti OH, O, NH, dan OCH2. Saat gugus ini terikat pada kromofor, pasangan elektronnya ikut berkonjugasi dengan sistem pi kromofor. Akibatnya spektrum UV visible mengalami pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau batokromik dan intensitas serapan meningkat atau hiperkromik. Jadi, ausokrom membuat kromofor menyerap cahaya pada pi yang lebih panjang dengan intensitas yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu yang terakhir, lingkungan elektronik. Lingkungan elektronik dalam suatu molekul mempengaruhi seberapa besar energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah ke orbital yang lebih tinggi saat menyerap sinar UV. Jika interaksi orbital-orbital menjadi lebih kuat, ikatan kimia menjadi lebih kuat, dan perbedaan energi antara orbital ikatan dan anti-ikatan semakin besar. Akibatnya, elektron membutuhkan energi lebih tinggi, sehingga serapan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek.
Selanjutnya yaitu yang kelima adalah instrumen spektrofotometer UV visible dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada light source, yang kedua ada entrance slit, yang ketiga ada monokromator, dan yang keempat ada X-slit, yang kelima ada sample compartment, yang terakhir ada detektor. Untuk fungsinya, yang pertama adalah light source, yaitu untuk menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai untuk analisis. Yang kedua ada entrance slit untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sistem optik serta membantu membentuk berkas cahaya yang terfokus. Yang ketiga ada monokromator, yaitu mengubah cahaya polikromatis dan berbagai panjang gelombang menjadi cahaya monokromatis atau cahaya dengan satu panjang gelombang yang sempit. Yang keempat ada exit slit, yaitu mengeluarkan cahaya yang sudah dipilih panjang gelombangnya oleh monokromator agar cahaya menuju sampel benar-benar tunggal. Selanjutnya ada sample compartment, yaitu fungsinya tempat meletakkan kuvet yang berisi sampel. Cahaya melewati sampel sehingga sebagian cahaya diserap dan sebagian diteruskan. Dan yang terakhir adalah detektor, yaitu mengubah intensitas cahaya yang keluar dari sampel menjadi sinyal listrik. Yang keenam adalah prinsip dasar kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, yaitu analisis senyawa dengan membandingkan bentuk serapan dan lambda maksimum pada larutan standar. Untuk kuantitatif, analisis senyawa dengan menghitung kadar atau absorbansi dari serapan sampel dan bandingkan dengan larutan standar. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya, instrumen sederhana, pengukuran dilakukan dengan cepat dan akurat, dapat menganalisis berbagai macam zat organik dan anorganik, dan yang terakhir sensitivitas yang tinggi. Untuk kekurangan dari spektrofotometri UV visible dipengaruhi kekerasan sampel, rentan pada konsentrasi tinggi, cahaya yang digunakan harus monokromator, dan pada gugus hanya tertentu saja. Baik, terima kasih. Bila ada kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.